bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil jawaban kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama teman kami yang bernama Martina Nenggolan, Nova Angelina Purba, Jonathan Fernando Siaan, Ayuningsi Huta Barat, Pedro Simbolon, dan saya sendiri Ika Monalisa Napitupulu dengan NIM 190101-197. Adapun tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum 4 yang diampu oleh Bapak dosen pengampu kami, Bapak Andrianus Nababan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu pengertian kurikulum pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, menjelaskan kurikulum merupakan sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan suatu proses belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Saylor 1958, kurikulum ialah keseluruhan pihak sekolah untuk mempengaruhi peserta didik baik secara langsung di dalam ruangan sekolah, di tempat bermain, dan di luar sekolah. Yang ketiga itu menurut Hilda Taba tahun 1962, kurikulum dianggap sebagai a plan of learning, yang artinya bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh peserta didik. Kemudian nanti disambung oleh teman kami. Shalom, perkenalkan nama saya Nova Angelina Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum menurut John Vertex. Kurikulum menurut John Vertex adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Harlow, kurikulum merupakan suatu kegiatan yang disediakan oleh pemerintah untuk siswa dan dapat dipelajari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayuningsi Huta Barat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya mengenai pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Baiklah, yang selanjutnya menurut Campbell Wyckoff pada tahun 1957. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang menyadarkan setiap orang akan Allah dan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus agar mereka mengetahui diri mereka yang sebenarnya, keadaannya bertumbuh sebagai anak Allah dalam persekutuan Kristen, memenuhi panggilan bersama sebagai murid Yesus di dunia, dan tetap percaya pada pengharapan Kristen. Selanjutnya menurut Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar mereka semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita di dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Terima kasih. Apakah pengertian pendidikan agama Kristen dan menurut para ahli-ahlinya? Baiklah, di sini saya akan menambahnya. Menurut para ahli E.G. Homogrosen, bahwasanya pendidikan agama Kristen itu berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Yang bersekutu pada umat Tuhan dalam perjanjian lama, pada hakikatnya dasar-dasar terdapat pada sejarah suci purbakala, bahwa pendidikan agama Kristen itu dimulai sejak terpanggilnya Abraham dan menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, bahkan bertumpu pada Allah sendiri, karena Allah menjadi peserta didik umat-umatnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan menurut para ahli Werner J. Braidoff, bahwa pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan bersifat Alkitab dan berpusat pada Kristus. Dan bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan.
melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam aspek kehidupan dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang bersifat efektif yang berpusat pada Kristus, Sang Guru Agung, perintah yang mendewasakan pada murid-muridnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Perosian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang dimana Baiklah, saya Martin Laboran Enggolan akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu tentang pengertian dan tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami. Pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami adalah rancangan atau rencana pengajaran dalam membagikan iman dan kepercayaan dengan atribut atau karakteristik Kristen untuk dipelajari dan diajarkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar terciptanya jiwa ataupun batin yang rohani atau religius. Tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami adalah untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter Kristus, memiliki pengetahuan teologi yang alkitabiah, cakap dalam bidang konseling dan homiletik, memiliki nilai Kristiani yang berlandaskan firman Tuhan, serta berkomitmen kuat untuk mampu mencerdaskan peserta didik dalam takut akan Tuhan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Perosian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang dimana pertanyaan ini menjadi bagian dari saya, yaitu apa tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, saya akan menjawabnya. Tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga yang pertama, untuk mengajarkan keluarga tersebut tentang hidup yang nyata serta mengerti tujuan hidup ini. Yang kedua, untuk mengajarkan keluarga tersebut terlebih kepada anak-anak supaya mengenal Tuhan dengan dasar iman yang benar. Yang ketiga, untuk mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan serta ciptaannya dan mengupayakan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya agar tercipta keharmonisan dalam keluarga tersebut. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Kristen bagi sekolah. Yang pertama, untuk membawa atau membimbing peserta didik supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam ketaatan serta mampu mempraktekkan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, untuk mengajarkan peserta didik dalam mengenal tentang pemahaman tentang Allah dan hidup sebagai murid-murid Yesus. Yang ketiga, tujuan pendidikan agama Kristen bagi masyarakat. Yang pertama, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk meminimalisir persoalan maupun pertentangan yang ada. Yang ketiga, untuk mengajarkan atau mengingatkan bahwa betapa pentingnya untuk hidup tolong-menolong, mengasihi sesama kita dan menghargai sesama kita, supaya tanpa mempertimbangkan atau melihat latar belakang seseorang tersebut. Hanya ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak dosen maupun teman-teman sekalian jika ada kesalahan maupun kekurangan kami dalam memberikan pertanyaan tersebut atau menanggapi pertanyaan tersebut, karena kami adalah seorang mahasiswa yang ingin mengkoreksi diri dari apa yang telah kami sampaikan. Hanya yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.